Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan dari kelompok 12. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas ICT literasi dan progresnya. Sebelumnya kami kelompok 12 terdiri dari saya Heri Setiawan, kemudian ada Mbak Andini, Dodi, Geraldo, dan Muhammad Wahyu Arseno. Proposal tugas ICT literasi kami berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS pada pedagang kaki lima terhadap daya beli masyarakat. Latar belakangnya kenapa kita mengambil tema ini adalah evolusi pembayaran digital. Perkembangan teknologi mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam sistem keuangan, khususnya pembayaran. KRIS, Standar Nasional Bank Indonesia, menyatukan berbagai aplikasi pembayaran digital, menjadikan transaksi lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Hipotesa kami dalam penelitian ini adalah KRIS sebagai inovasi yang menyederhanakan transaksi non-tunai, kemudian dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk kemudahan transaksi, terutama pasca pandemi. Kemudian ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Itulah hipotesa kami. Tantangan dan tujuan penelitian. Tantangan yang akan dihadapi dalam penelitian ini terutama adalah penerapan KRIS di masyarakat. Yang pertama adalah keterbatasan pemahaman teknologi digital, terutama tentang literasi keuangan. Yang kedua adalah ketersediaan perangkat. Yang ketiga adalah persepsi masyarakat terhadap keamanan transaksi non-tunai. Apalagi sekarang zaman-zaman banyak penipuan di HP, jadi masyarakat terkadang ada yang menganggap bahwa transaksi non-tunai itu tidak aman atau kurang aman. Kemudian tujuan penelitian yang kami inginkan adalah menganalisis pengaruh KRIS terhadap daya beli masyarakat, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan KRIS pada pedagang kaki lima, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan daya beli dan kesejahteraan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah menambah literatur ilmiah kami dan pembaca tentang hubungan sistem pembayaran digital dan daya beli, serta menjadi dasar penelitian berikutnya. Manfaat praktis, ada 3 manfaat yang kami ambil di sini. Yang pertama, bagi pemerintah, membantu pemerintah dan Bank Indonesia merancang strategi perluasan penggunaan KRIS ini. Yang kedua, manfaat praktis bagi pelaku usaha adalah memberikan wawasan tentang manfaat dan kendala KRIS untuk strategi bisnis yang lebih baik. Untuk masyarakat, menunjukkan bagaimana kemudahan pembayaran digital mengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat. Kemudian kami melakukan tinjauan pustaka di beberapa penelitian sebelumnya, dan hampir semua penelitian itu mengatakan bahwa KRIS itu meningkatkan pendapatan bagi pedagang kaki lima. Sehingga kami menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan kami, dan apakah di daerah lain juga sama? Apakah KRIS itu meningkatkan pendapatan pemerintah? Kemudian kami melakukan kajian teori tentang KRIS itu sendiri, bahwa KRIS itu adalah standar kode QR atau Quick Response untuk sistem pembayaran digital di Indonesia, yang diluncurkan oleh BI dan ASPI pada tanggal 17 Agustus 2019. Inovasi ini menyatukan berbagai sistem pembayaran berbasis QR dan memfasilitasi transaksi digital yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tujuan KRIS ada beberapa. Yang pertama adalah standarisasi sistem pembayaran. Yang kedua adalah mendorong inklusi keuangan. Yang ketiga, mendorong gerakan nasional non-tunai. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transaksi. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi keuangan.
Kemudian kajian teori yang kedua terkait daya beli dan faktornya. Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Pendapatan adalah faktor penentu utama daya beli. Semakin tinggi pendapatan, maka daya beli semakin meningkat, dan semakin rendah pendapatan, juga sebaliknya semakin kecil daya beli suatu masyarakat. Kemudian harga barang dan jasa, kenaikan harga menurunkan daya beli, penurunan harga menaikkan daya beli tentunya. Terus ketersediaan barang atau kaitannya dengan kelangkaan, akses yang mudah untuk menjangkau suatu barang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudahan transaksi, nah ini yang kita akan teliti di penelitian ini. Kemudahan transaksi, sistem pembayaran digital seperti KRIS memudahkan, apakah itu akan meningkatkan, apakah ada pengaruhnya terkait daya beli masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan konsumen, keyakinan pada kondisi ekonomi. Nah, metode penelitian yang kita ambil adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kris dan dampaknya dengan terkait daya beli masyarakat. Lokasi dan subjek, lokasi wilayah, karena kami kuliah online dan terbagi menjadi beberapa lokasi, jadi kami belum menentukan lokasi tempat kami mengambil sampel dan melakukan penelitian, tapi akan segera kami tentukan, misalkan di alun-alun kota X atau pasar tradisional kota Y. Kami sih berharap penelitian dilakukan di kota-kota kecil ya, supaya lebih terlihat atau beda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di kota-kota besar. Kemudian subjek yang akan diteliti adalah masyarakat atau konsumen pengguna kris dan pedagang kaki lima yang menerima pembayaran melalui kris. Kemudian teknik sampling yang kita gunakan, purposive sampling hingga saturation point. Teknik pengumpulan data dan analisa. Teknik pengumpulan data kami lakukan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan masyarakat dan PKL untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan kris ini. Yang kedua adalah observasi partisipatif mengenai atau mengamati proses transaksi kris di lapangan seperti apa, bahkan kita mungkin akan mempraktekkan langsung. Yang ketiga adalah dokumentasi, bukti transaksi atau catatan penjualan. Analisisnya dimulai dari pengumpulan data, terus reduksi data-data yang tidak diperlukan, kemudian penyajian data, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi atau triangulasi data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kemudian terkait validitas, reliabilitas, dan jadwal. Validitas dan reliabilitas data yang pertama. Validitas, triangulasi sumber, dan metode member check audit trial. Ini yang akan kami gunakan dalam penentuan validitas data. Dan reliabilitas, pedoman wawancara prosedur observasi yang konsisten. Jadi misalkan kami mewawancara beberapa pedagang kaki lima, kita menggunakan pertanyaan atau teks wawancara yang sama gitu. Kemudian jadwal penelitian, awalnya kami jadwalkan penelitian ini pada bulan November 2025. Akan tetapi karena beberapa faktor terkait penentuan lokasi dan sebagainya, maka penelitian ini belum terlaksana. Akan tetapi akan segera kami laksanakan di waktu yang tidak lama lagi dengan jadwalnya, yaitu satu persiapan meliputi penentuan responden dan instrumen. Apakah pedagang kaki lima di satu pasar atau pedagang kaki lima di suatu jalan tertentu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga adalah penyajian data berupa laporan hasil penelitian. Kami menargetkan targetnya hasilnya adalah valid dan bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat umum. Baik, semoga penelitian ini dapat segera kami laksanakan dan kami dapat mengetahui manfaat atau pengaruh kris terhadap
daya beli masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.